Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada minggu ke-8 ini kita mencoba membahas tentang analisis jejaring sosial pada Big Data. Baiklah, Bapak Ibu teman-teman semua, di sini ada definisi social network analysis, yaitu menurutkan sosial media analitik merupakan bagian dari seni dan sains. Ilmu sains yang digunakan untuk membuat proses identifikasi, penggalian, dan analisis sosial secara sistematis menggunakan data dari media seperti tweet, berbagi, suka, dan hyperlink dengan menggunakan alat dan teknik yang canggih. Sini ada beberapa manfaat social network analysis. Yang pertama itu mengetahui tren dan pola. Jika ingin menemukan tren dan pola baru, social network analysis adalah jawabannya. Valdis E. Kreb, seorang network scientist, dalam makalahnya menjabarkan bagaimana network analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi jaringan teroris. Selanjutnya, manfaat kedua pada social network analysis adalah uji hipotesis. Social network analysis dapat digunakan untuk menguji hipotesis pada perilaku dalam lingkungan digital, serta menentukan penyebab suatu komunitas mengalami disfungsional dan mengetahui pertumbuhan dalam komunitas online. Selanjutnya, manfaat yang ketiga pada social network adalah mencari tahu influencer sebenarnya. Social network analysis juga dapat membaca siapa influencer yang memiliki pengaruh dari sebuah isu. Di jejaring sosial Twitter misalnya, terdapat sebuah tweetan di mana akan ada terdapat beberapa role user. Ada user yang memberikan komentar dan ada pula yang hanya melakukan retweet. Di sini perusahaan dapat mengetahui siapa yang paling berpengaruh dalam sebuah isu percakapan. Di sini ada dua tipe data seperti mana yang kita kenal dalam big data, yaitu ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Di sini ada contoh pada data juga di sini juga menggunakan dua tipe data tersebut dalam sosial media network. Selanjutnya di sini cara kerja dengan data tidak terstruktur. Ini ada jaringan dari data tidak terstruktur mengolah semua bentuk data-data di sini dan mengelompokkannya. Di sini juga ada cara kerja data terstruktur, tidak terstruktur dengan tiga jenis jejaring sosial. Ada YouTube, ada Instagram, dan ada Twitter, di mana sebelum diproses data, terus menuju ke struktur analitik. Di media sosial sebagai alat komunikasi dan informasi organisasi yang efektif. Media sosial merupakan bagian dari media komunikasi. Chris Bragon dalam bukunya yang berjudul Social Media 101, Technique and Tip to Develop Your Business Online yang terdapat pada tahun 2011 mendefinisikan media sosial sebagai suatu perangkat alat komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa. Di sini ada karakteristik media sosial. Yang pertama, karakteristik media sosial sebagaimana dikutip di Wikipedia menurut Gamble, Terry, dan Mitchell dalam Communication Work antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa di berbagai banyak orang. Yang selanjutnya, pesan disampaikan cenderung bebas. Dan karakteristik yang ketiga, pesan disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Dan karakteristik yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Perkembangan media sosial menjadi cukup masif dibanding lurus dengan perkembangan internet itu sendiri. Pada awalnya perkembangan media sosial terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan Breton yang ditemukan oleh Bot Christensen dan Randy Search. Selanjutnya, kemunculan web hosting seperti GeoCities
sebagai layanan penyewaan penyimpanan data melalui internet menjadi awal dari pendirinya layanan website seperti yang saat ini kita gunakan. Adapun media jejaring sosial yang pertama adalah seekdegree.com. Kemudian pada tahun 1999 muncullah blogger, membuat perkembangan media sosial semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan blogger kepada pengguna layanannya, di mana penggunaan dapat membuat situs sendiri secara gratis dan personal. Selanjutnya, media sosial semakin berkembang dengan kemunculan situs jejaring sosial seperti Friendster tahun 2002. Situs menyediakan LinkedIn dan MySpace 2003, Twitter 2006, hingga Facebook 2004, dan Instagram 2010. Bahkan dengan semakin murah dan mudahnya akses internet, dan penggunaan media sosial juga bergeser ke penggunaan media sosial yang berfokus pada penggunaan video yang kian rakus data seperti YouTube dan TikTok. Selain perkembangan internet itu sendiri, perkembangan di bidang seluler juga ikut membuat penggunaan media sosial semakin meningkat apabila aplikasi pesan media sosial berupa Telegram dan WhatsApp dengan segala kelebihan kini praktis telah menggantikan model pesan konvensional melalui SMS sebagai sarana penyampaian pesan yang lebih interaktif. Hotsheet dalam blognya mengklasifikasikan media sosial dalam 10 kategori berdasarkan fungsi kapabilitasnya. Fungsi tersebut antara lain yaitu pertama, social network, jejaring sosial. Model media sosial seperti ini berupa model jaringan menghubungkan, membantu, dan mengorganisasi orang-orang untuk saling berbagi gagasan dan informasi. Yang kedua, media sharing network, jejaring media berbagi. Model media sosial seperti ini berupa media sosial untuk saling berbagi foto, video, dan media daring lainnya. Yang ketiga adalah discussion forum, forum diskusi. Model media sosial ini dapat digunakan untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan memberikan opini dan pendapat yang lebih terarah. Selanjutnya yang keempat adalah bookmarking and content curation network, penanda dan jaringan yang berisi mengenai hal-hal kurasi. Model jaringan ini digunakan untuk menemukan, menyimpan, berbagi, serta berdiskusi mengenai media dan konten yang baru dan sedang tren. Selanjutnya yang kelima adalah customer review network, jejaring review untuk konsumen. Model media sosial ini digunakan untuk menemukan, mencari, dan memberi review dan berbagai informasi mengenai produk, layanan, dan merek. Selanjutnya yang ke-6, blog and buzz publishing network, jejaring publikasi dan blogging. Model media sosial ini digunakan untuk menerbitkan, menemukan, dan memberikan komentar mengenai isi dalam media offline. Selanjutnya, interest-based network, jejaring berbasis hobi. Media sosial digunakan untuk berbagi dan menghubungkan warga dan yang memiliki ketertarikan dan hobi yang sejenis. Selanjutnya, yang ke-8, social shopping network, jejaring sosial untuk berbelanja daring. Media sosial digunakan untuk berbelanja secara daring. Selanjutnya ke-9 yaitu sharing economy network, media jejaring berbagi hal-hal yang mengenai ekonomi. Media sosial yang digunakan untuk mengklaim, mengiklankan, menemukan, berbagi transaksi jual beli dan berdagang barang dan jasa. Selanjutnya yang 10 adalah anonymous social network, jejaring sosial anonim. Media sosial anonim yang digunakan untuk mencerita mengenai rumor, kabar burung, gosip, dan terkadang melakukan bully terhadap seseorang. Jadi tadi seputar mengenai jejaring media sosial untuk topik kita pada minggu ini. Baik, demikian yang bisa sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.